Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya salat yang 5 waktu hukumnya adalah fardu ain, yakni wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Tidak boleh ditinggalkan bagaimanapun keadaannya. Sampai musafir dan orang sakit pun tetap wajib melaksanakan salat yang 5 waktu, kecuali bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Maka wanita yang sedang haid dan nifas itu tidak boleh salat. Adapun selain keduanya, maka wajib salat. Kemudian, bagaimana hukumnya bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja? Seluruh ulama Islam sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya adalah kafir. Saya ulangi, seluruh ulama umat Islam sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya adalah kafir. Namun, mereka berselisih tentang orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa mengingkari kewajibannya. Penyebab perselisihan mereka adalah adanya sejumlah hadis yang menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat tanpa membedakan apakah meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya atau hanya karena malas untuk mengerjakannya. Hadis yang pertama dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya batas pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 82, Abu Dawud nomor 4678, At-Tirmidzi nomor 2620 dan Ibnu Majah nomor 1078 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis yang kedua dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah nomor 1079, At-Tirmidzi nomor 2621 dan An-Nasa'i. Hadis ketiga dari Thauban radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainal 'abdi wa bainal kufri wal imani as-salatu, fa idza tarakaha faqad asyraka." Antara seorang hamba dengan kekufuran dan iman adalah salat. Apabila dia meninggalkan salat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Hibatullah At-Tabari dengan sanad yang sahih dalam Syarh Usul I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah nomor 1521 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihut Targhib wa Tarhib nomor 566. Namun, pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat para ulama bahwa yang dimaksud kufur di sini, yang dimaksud kufur dalam hadis-hadis yang kita sebutkan tadi adalah kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ini adalah hasil penggabungan antara hadis-hadis tadi yang telah disebutkan dengan hadis-hadis lainnya. Di antaranya hadis yang pertama dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad, man ata bihinna lam yudayyi' minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna, kana lahu 'inda Allahi 'ahdun an yudkhilahu al-jannah, wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'inda Allahi 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lah." 5 salat yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Barang siapa mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun karena menganggap enteng, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke surga. Dan barang siapa tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia mengazabnya, dan jika dia berkehendak, maka dia akan mengampuninya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad,
Abu Dawud, dan Ibnu Abi Asim. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukum meninggalkan sholat masih berada di bawah derajat kesyirikan dan kekafiran. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan perkara orang yang tidak mengerjakan sholat kepada kehendak Allah, kepada masyiatullah. Sedangkan Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Hadis yang kedua dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yadrusul Islamu kama yadrusu washyu thawbi, hatta la yudra ma siyamun, wala salatun, wala nusukun, wala sadaqatun. Wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi laylatin, fala yabqa fil ardi minhu ayatun, wa tabqa tawaifu minan nas, الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. Islam akan lenyap sebagaimana lenyapnya warna pada baju yang luntur, sehingga tidak lagi diketahui apa itu puasa, salat, kurban, dan sedekah. Kitabullah akan diangkat dalam satu malam sehingga tidak tersisa satu ayat pun di muka bumi ini. Tinggallah segolongan manusia, laki-laki dan wanita yang sudah tua renta. Mereka berkata, kami dapati bapak-bapak kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan kami pun mengucapkannya. Silah, itu seorang tabi'in, berkata kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu, Ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sadaqah. Apakah kalimat la ilaha illallah bermanfaat bagi mereka sedangkan mereka tidak mengetahui apa itu salat, puasa, kurban, dan sedekah? Maka Hudzaifah berpaling darinya. Silah pun mengulanginya sebanyak 3 kali. Setiap kali Silah berkata, Hudzaifah pun berpaling. Pada kali ketiga, Hudzaifah menoleh dan berkata, Ya Silah, tunjihim minan nar. Wahai Silah, kalimat itulah yang menyelamatkan mereka dari neraka. Hudzaifah mengucapkannya 3 kali. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala berkata, di dalam hadis ini terdapat faedah fikih yang penting, yaitu bahwa syahadatu an la ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jal, dapat menyelamatkan pengucapnya dari kekekalan di dalam neraka pada hari kiamat, meskipun dia tidak melaksanakan sesuatu yang lain dari rukun Islam yang 5 seperti salat dan selainnya. Di antara hal yang telah diketahui bahwa para ulama telah berselisih pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan rukun Islam selain syahadat, khususnya salat, jika dia masih mengimani disyariatkannya salat tersebut. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa orang itu tidak dihukumi kafir, tetapi dihukumi fasik. Imam Ahmad berpendapat dalam satu riwayat bahwa orang itu dikafirkan dan dia dibunuh karena murtad, bukan sebagai hukuman had. Dan telah sahih dari para sahabat bahwa mereka tidak memandang sesuatu dari amal yang jika ditinggalkan berarti dia telah kafir selain salat. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Dan saya berpendapat bahwa yang benar adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, dan bahwa pendapat yang berasal dari para sahabat bukanlah sebagai nas penegasan bahwa yang mereka inginkan dari kata kufur di sini adalah kufur yang membuat pelakunya kekal di dalam neraka yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana bisa begitu? Karena Hudzaifah bin Al-Yaman dan beliau salah seorang pembesar para sahabat membantah pendapat Silah bin Zufar, di mana ia hampir memahami perkara ini seperti halnya pemahaman Imam Ahmad. Lalu dia berkata, apakah kalimat la ilaha illallah bermanfaat bagi mereka sedangkan mereka tidak mengetahui apa itu salat dan seterusnya? Maka Hudzaifah menjawabnya setelah sebelumnya ia berpaling darinya. Beliau menjawab, wahai Silah, kalimat itulah yang menyelamatkan mereka dari neraka. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Ini adalah penegasan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa orang yang meninggalkan salat dan yang semisalnya juga meninggalkan rukun-rukun Islam yang lainnya selain syahadat, dia tidak kafir. Bahkan dia sebagai seorang muslim yang selamat dari kekekalan di dalam neraka pada hari kiamat. Maka hafalkanlah, ingatlah hal ini, karena mungkin Anda tidak mendapatkan keterangan seperti ini di dalam kitab lain. Keterangan ini disebutkan dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, jilid 1, halaman 175 sampai 176. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, rukun Islam ada 5. Pertama, 2 kalimat syahadat. Setelah itu, keempat rukun Islam lainnya. Jika dia mengakui kewajibannya lalu meninggalkannya karena menganggap remeh, walaupun kita memeranginya agar dia mau mengerjakannya, akan tetapi kami tidak mengkafirkannya hanya dengan alasan bahwa dia meninggalkannya. Ulama berbeda pendapat dalam mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat karena malas tetapi dia tidak mengingkari kewajibannya. Dan kami tidak mengkafirkan kecuali yang sudah disepakati oleh semua ulama, yaitu 2 kalimat syahadat. Disebutkan dalam kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah, jilid 1, halaman 102.